Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang syarat yang kedua, wasiat. Jadi kalau yang pertama tidak boleh untuk ahli waris, syarat yang kedua, harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah menerangkan pengalamannya. Adani Rasulullah SAW fi hajjatil wada min waja'in asfaitu minhu alal maut. Fakultu ya Rasulullah balagoni ma taro minal wajah wa ana du malin wala yarisuni illabnatun li wahidatun apa atasodaku bisulu saimali qala la qala qultu apa atasodaku bisyartihi qala la as-sulus was-sulusu kasir innaka anta darawarosataka agniha khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas walastatun fiku nafakotan tabtagi biha wajhallah illa ujir tabiha hatta lukmah taja'aluha fi fim ro'atik. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Adani Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengunjungiku, menengok aku, menengok takziah, takziah kepadaku. Nah, kita tahu kan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat yang dekat bersama Rasul. Maka Rasul SAW ketika Haji Wada menengok beliau. Jadi sakitnya, menurut sebagian ulama di Arafah. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Fi Hajjatil Wada, di Haji Wada. Min wajah, karena aku mengalami kesakitan, mengalami kepayahan. Maka dia mengatakan, asfaitu minhu alal maut. Keadaan aku itu berada dalam keadaan parah. Sebagaimana yang engkau lihat. Maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, balagoni mataro minal wajah. Engkau lihat, aku sedang kepayahan. Wa ana dumalin, sedangkan saya punya banyak harta. Wala yarisuni, dan tidak ada ahli waris yang berhak menerima waris. Illa ibnatun li wahidah, kecuali anakku perempuan, hanya satu. Apa atas sodaku bisulusai mali, apa aku sedekahkan saja 2/3. Nah, ini kalau di sini kan kalimatnya sedekah. Sedekah itu bisa dalam bentuk wasiat, bisa dalam bentuk hibah, pemberian, ya. Makanya ada seorang profesor mengatakan, katanya waris itu bisa gugur dengan wasiat. Ya, kalau wasiat seluruh harta ya habis. Maka itu harus dikoreksi. Mungkin profesor tersebut tidak tahu bagaimana urutan ayat, ya. Urutan ayat wasiat itu lebih awal dibanding turunnya ayat surat An-Nisa. Jadi kalau berlaku wasiat menggugurkan waris itu nggak bisa. Karena wasiat, ayat wasiat yang saya bacakan tadi, turunnya lebih awal dibanding dengan surat An-Nisa. Yusikumullah, Allah berfirman. Jadi Pak Profesor punten ya, saya ingatkan Anda harus mengoreksi pendapat itu. Dan ini hadis ini disabdakan oleh Rasul ketika Haji Wada, jadi berlaku terakhir.
Seperti wasiat juga tidak boleh melebihi sepertiga. Ya. Dan bersedekah juga tidak boleh melebihi sepertiga. Makanya saya katakan di sini, hadis ini berlaku karena ketika haji wada kan Rasul itu um, setahun lagi ya, setahun itu tahunnya ya. Bahkan beberapa hari lagi Rasul itu mau wafat. Ketika haji wada itu kan tahun ke 10 Hijriah dengan wafat tahun ke-11 ya. Dan itu setelah haji wada beberapa bulan haji wada ya bulan Dzulhijjah, sedangkan wafat beliau kan bulan Rabiul Awal. Jadi ini yang berlaku hadis ini. Kata Rasul tidak boleh melebihi sepertiga, 2/3 itu tidak boleh. Waktu maka saya tanyakan lagi, apa atas sodaku aku sedekahkan saja? Ya seperti tadi saya katakan sedekah itu termasuk wasiat ataupun sedekah hibah. Bisa setengah. Maka Rasul bersabda, tidak boleh. As-sulus, sepertiga, was-sulusu kasir. Sepertiga itu lebih banyak. Innaka antadaro warosataka agniha. Sungguhnya engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya. Khairun itu lebih baik. Min antadarohum dibanding kalian meninggalkan alatan dalam keadaan miskin. Yatakafapunan nas, minta-minta pada manusia. Walastatun fikuna fakotan tabga pagi fiha wajah Allah, dan membutuhkan memberikan kepada keluarga kecuali mendapat pahala wajah Allah, asal tujuannya mencari ridho Allah. Illa ujir tabiha hatta lukmah, walaupun hanya sesuap, taj'aluha kamu berikan fimro'atika kepada istrimu. Jadi walaupun hanya diberikan kepada istrimu, di atas sodakoh itu mencakup sodakoh maupun wasiat. Makanya bisa menyesal nanti setelah menyerahkan lebih dari 1/3, tahu-tahu hidupnya masih panjang. Kan itu sering terjadi begitu di kalangan umat. Di kalangan umat akhirnya ya menyesal karena sudah menyerahkan dalam bentuk sodakoh tadi. Dan sama hukumnya berwasiat juga tetap tidak boleh, karena kalimatnya atas sodaku itu mencakup sodakoh baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk wasiat. Jadi kalau berlaku seperti itu jelas ya. Nah, kemudian karena seperti tadi saya katakan ini yang berlaku di zaman Rasulullah itu pada haji wada, maka berlaku sampai sekarang. Itu bisa juga dilihat di dalam Bahrul Muhit di 2 halaman 148. Jadi oleh karena itu jangan bersedekah, hibah ataupun wasiat melebihi 1/3. Dan kalau dilakukan melebihi 1/3, seperti ditegaskan dalam Bahrul Muhit, wan nahyu itu yaqtadil fasad. Larangan itu menetapkan rusaknya perbuatan. Jadi kalau dilakukan jadi tidak sah. Oleh karena itu jika harta wasiat melebihi 1/3, maka wasiatnya itu tidak sah. Itulah kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.